Itu sudah sangat jelas bahwasanya di antara penyimpangan Asy'ariyah kata Ustaz Firanda adalah bahwa mereka mengatakan bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa di sini bermakna istaula, yakni menguasai. Ini benar hanya sebagian tapi tidak utuh tentang akidah Asy'ariyah, dan saya masih belum yakin beliau betul-betul faham tentang akidah Asy'ariyah sampai detik ini. Saya sangat yakin bahwasanya beliau itu hanya membaca beberapa buku orang-orang yang tidak senang terhadap Asy'ariyah dan tidak menjelaskan secara utuh seperti apa Asy'ariyah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Dari sekian banyak catatan saya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda dalam videonya mengkritik serta menjelaskan akidah Asy'ariyah, kesesatannya menurut apakah yang membantah tentang Allah bersemayam di atas arsy tapi mereka menyatakan Allah menguasai arsy, itu termasuk penyimpangan dari Asy'ariyah. Asy'ariyah meyakini bahwasanya tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah bersiwa di atas arsy, maksudnya tsumma istaula 'alal arsy. Mereka tafsirkan istawa dengan istaula. Di atas dia tafsirkan dengan menguasai arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka bantahannya mudah. Kata Allah kemudian Allah berada di atas arsy. Adapun versi Asy'ariyah kemudian Allah menguasai arsy. Kalau begitu sebelumnya arsy tidak dikuasai oleh Allah. Tidak menyebutkan secara utuh. Betul atau tidak? Dan itu berarti salah. Kita dengarkan terlebih dahulu video. Sejak Allah menciptakan arsy, arsy sudah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tafsirkan ya istaula menguasai, maka bukan cuma Allah istawa di atas arsy, Allah menguasai seluruhnya. Bukankah yang dikuasai oleh Allah semuanya? Paham? Oleh karenanya tatkala mengkhususkan penyebutan arsy, maksudnya di atas apa? Di atas arsy, bukan menguasai. Itu sudah sangat jelas bahwasanya di antara penyimpangan Asy'ariyah kata Ustadz Firanda adalah bahwa mereka mengatakan bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa di sini bermakna istaula, yakni menguasai. Ini benar hanya sebagian tapi tidak utuh tentang akidah Asy'ariyah, dan saya masih belum yakin beliau betul-betul faham tentang akidah Asy'ariyah sampai detik ini. Saya sangat yakin bahwasanya beliau itu hanya membaca beberapa buku orang-orang yang tidak senang terhadap Asy'ariyah dan tidak menjelaskan secara utuh seperti apa Asy'ariyah itu. Untuk itulah kami akan jelaskan dengan beberapa perincian sebagaimana berikut. Kita awali dengan satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzalal kitab." Dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an itu. Minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat muhkam dan ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat muhkam adalah inti yang menjadi rujukan dalam Al-Qur'an, tapi ayat mutasyabih itu tidak. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Orang-orang yang mempunyai
orang-orang yang punya kesesatan atau condong terhadap kesesatan ini mencari di ayat al-mutasyabih untuk dijadikan permasalahan, dijadikan fitnah, dijadikan ujian dan dijadikan pembahasan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Jadi di sini pemahaman ulama ada dua pendapat, tapi di antara sebagian pemahamannya adalah tidak ada yang tahu takwilnya itu kecuali Allah dan orang-orang yang punya ilmu yang rasikh, yang kuat. Jadi berangkat di sini kita tahu bahwasanya ayat-ayat mutasyabih itu kemudian adalah sesuatu yang seharusnya kita tidak memperbanyak untuk memperdebatkannya. Dari inilah kemudian ulama al-Asy'ariyah mengatakan bahwasanya dari ayat-ayat ini yang mutasyabih yang mana, yang muhkam yang mana. Maka yang muhkam di sini adalah firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, baik tempat, zat dan lain sebagainya. Allah tidak membutuhkan tempat. Adapun ayat yang mutasyabih yang seperti barusan yang diperdebatkan oleh kita, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan beberapa ayat-ayat yang lain yang sama dengan hal tersebut. Jadi kemudian ulama-ulama Asy'ariyah itu, ini adalah kekurangan yang tidak dijelaskan oleh Ustadz Firanda, bahwasanya mereka mempunyai dua mekanisme dalam memahami ayat-ayat yang semisal dengan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kita lebih fokus di ayat ini karena memang ini yang disinggung oleh Ustaz Firanda, bahwa ada dua metode, yang mana yang pertama aslam, yang kedua disebut dalam bahasanya Imam Nawawi itu ahkam, lebih bijak. Yang pertama aslam, lebih diyakini selamat, yakni sesuai, aman, bermain aman. Yang kedua adalah ahkam, lebih bijak. Kenapa disebut dengan aslam, dengan ahkam? Karena memang ulama-ulama dari para sahabat rata-rata hampir keseluruhan itu tidak mentakwil, tapi mengikuti dengan mekanisme tafwid. Tafwid yakni pasrah sepenuhnya maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memberikan tafsirnya, kita tidak memaksudi daripada ayat ini. Maka Al-Imam Malik juga dari Ummu Salamah, dari riwayat yang sahih dari Imam Baihaqi, dikatakan bahwasanya ketika ada orang bertanya tentang masalah istiwa ini, Ar-Rahman al-Istawa, maka Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu sudah diketahui, wal kayfu ghairu ma'qul, riwayat yang sahih. Orang-orang Wahabi biasanya mengatakan wal kayfu majhul, tidak, majhul dengan ghairu ma'qul ini sangat jauh perbedaannya. Wal kaifu ghairu ma'qul, jadi mustahil ada kaif pada Allah Subhanahu wa taala, karena menyebutkan kaif, caranya seperti apa dipasrahkan kepada Allah, tapi dia duduk di arsy itu sudah masuk pada tajsim, mengatakan Allah Subhanahu wa taala berjisim dan membutuhkan tempat dan sebagainya. Wal imanu bihi wajib, kata Imam Malik, iman terhadap istiwa itu wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang itu adalah satu hal yang bid'ah, keluar kamu dari majlisku, dalam satu riwayat yang lain. Jadi ini jelas bahwasanya al-istiwa itu apa yang dimaksud tafwid dan apa yang dimaksud takwil. Ini yang perlu dipertegas lagi Ustadz Firanda. At-tafwid, sayang sekali orang-orang Wahabi Salafiyah itu berbeda dengan kita dalam masalah tafwid ini. Mereka tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama salaf, walaupun namanya salafiyah tapi tidak salaf. At-tafwid yang pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jika ada seorang Asy'ari, tidak ada satupun orang Asy'ari jika ditanyakan halir Rahmanu 'alal 'arsy istawa, halillahu fis sama, maka mereka wajib mengimaninya. Wal imanu bihi wajib. Na'am ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi tanyakan apa maksudnya? Saya pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Adapun Anda mengatakan ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di arasy. Kata bersemayam itu adalah sebuah tafsir. Anda memaknai hal yang tidak ada sama sekali perintah dari Allah untuk memaknai.
Jadi itu adalah satu perbedaan yang sangat jelas. Kalau Anda tafwid silahkan marhaban. Saya tidak akan pernah mendebati Anda dan tidak akan pernah menyalahkan Anda, dan Anda termasuk dari Asy'ariyah. Abaita sampean mau atau tidak? Kalau tidak mau silakan Anda bisa masuk pada Al-Maturidi atau Al-Muhaddithun Al-Mufawwidah. Kata Imam As-Safari ini bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam akidah ada 3. Yang pertama Al-Asy'ariyah, yang kedua Al-Maturidiyah, yang ketiga adalah Ahlul Hadis Al-Mufawwidah. Jadi dalam Ahlul Hadis itu diberi tambahkan Al-Mufawwidah yang mentafwid dari ayat-ayat sifat sebagaimana dalam yang kita bicarakan kali ini. Jadi ditafwid sepenuhnya. Wa huwa aslam, kata Imam. Ini yang paling selamat, ini yang paling aman. Ini yang paling aman, dan itu adalah al-aslu fil aqidah al-asy'ariyah. Ini adalah pondasi dasar dalam akidah asy'ariyah bahwa keyakinan kita at-tafwid, ar-rahmanu 'alal arsy istawa bi'ayunina dan lain sebagainya. Namun kemudian ternyata ada banyak riwayat yang menjelaskan bahwa para sahabat juga mentakwil. Sebagaimana Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Kita untuk membicarakan riwayat-riwayat itu kita bicarakan di tempat yang lain saja. Dan kemudian al-Asy'ariyah itu para Asy'ari itu mengatakan bahwasanya kalau memang memungkinkan ditakwil, ada dalil-dalil yang memperbolehkan takwil dan tidak bisa diartikan dengan secara zahiriyah itu, maka dengan beberapa dalil-dalil, tidak semua ayat sifat itu boleh ditakwil dalam akidah Asy'ariyah. Silakan baca di dalam kitabnya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Tidak, tapi harus ada petunjuk-petunjuk, dalil-dalil dan musawwigh yang memperbolehkan untuk takwil. Yang memperbolehkan untuk takwil, maka boleh ditakwil. Itu ahkam. Takut ada orang-orang mulahidah, ada orang-orang yang ateis, tidak percaya tentang agama, tidak percaya tentang Al-Quran, tidak percaya dengan ini. Maka dalam menjawab kepada mereka ketika bersentuhan dengan ayat seperti ini, maka mereka bisa memahaminya bahwa ditakwil itu tidak apa-apa, dan ini maksud yang maksudnya. Itu yang dimaksud adalah takwil. Namun yang menjadi catatan, ada bedanya antara takwil dan tafsir. Ada bedanya antara takwil. Kalau Anda memaknai istawa alal arsy bidzatihi, tambahan bidzatihi tidak ada dalam Al-Qur'an. Walaupun kita mengajak kepada teman-teman untuk tafwid. Saya tafwid, tapi Anda kan ada yang mentakwil, itu tidak apa-apa. Dengan beberapa alasan nanti yang akan kita sebutkan. Maka idola saya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, jika ada orang yang mengatakan Allah di langit atau Allah bersemayam di arsy, katakan kepada mereka, kenapa mereka hanya mengambil satu ayat, tidak mengambil ayat yang lain? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar ada beberapa ayat yang berbeda-beda tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah berfirman, wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Kenapa Anda tidak mengatakan Allah di bumi? Bukankah Al-Quran mengatakan wa fil ardi ilahun? Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, amintum man fis samaa'i yakhsifa bikumul arda. Dalam Al-Mulk ayat yang ketiga diantaranya adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu secara makna lafziyah dimanapun Anda berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan ayat tentu saja Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kenapa hanya mengambil Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Anda membuang seakan-akan tidak mau dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Anda tidak mau tentang nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Amintum ma fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda wa huwa alladzi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilahun. Jadi kita pasrah sepenuhnya, tafwid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang maksud dan lain sebagainya. Apakah kami Asy'ariyah iman bahwa amintum ma fis samai ay yakhsifu bikum al-ardh? Iman. Wa hum ma'akum aina kuntum? Iman. Semua yang warid dari Al-Qur'an itu kita amanna bih. Maksudnya itu wasu'alu anhu bid'ah. Itu perbedaan kita dengan Anda. Adapun tentang takwil istaula adalah
bahwa yang dimaksud takwil itu bukan mu'attilah, bukan tidak mau dengan Al-Quran. Ini sama persis dengan istilah al-quru, thalathatu quru. Allah menggunakan lafal quru. Quru ini dalam bahasa Arab mempunyai dua makna, suci dan haid. Suci dan haid. Madhab Syafi'i mengatakan 3 kali sucian, madhab Hanafi mengatakan 3 kali haid. Jadi perbedaan ulama, maksud darinya itu banyak. Sama dengan lafal istawa. Dalam bahasa Arab ternyata lafal istawa itu mempunyai banyak makna. Saya sebutkan di antaranya. Istawa yang bermakna at-tamakkun wal istiqrar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastawat 'alal judi." Jadi safinah Nuh itu berhenti menetap di Gunung Al-Judi. Istawa bimana istiqrar. Kemudian istawa bimana istiqamah wal i'tidal. Fastawa ala suqihi, qala Abu Hayyan fi tafsirihi Al-Bahr al-Muhit, fastawa ay tamma nabatuhu ala suqihi. Tamma nabatuhu bimana tamma atau bimana istiqamah. Juga ini masih banyak kita lanjutkan bimana tamam. Walamma balagha ashuddahu wastawa. Lafal wastawa ay tammat quwwatuhul jasadiyah. Secara singkat saja bisa dilihat sendiri. Terus bimana al-istila, al-qahr, menguasai, yaitu seperti yuqalu istawa fulanun ala baldatin. Istawa fulanun ala baldatin. Ini dimaksud dengan menguasai sebagaimana disebutkan menurut Syekh Al-Lughawi Al-Fayyumi dalam kitab Al-Misbahul Munir, wastawa ala sariril mulk. Itu adalah kinayah atas tamalluk, menguasai. An-nadj, istawa at-ta'amu ay nadaja, sudah masak. Al-qasdu awil iqbal, bermakna qasdu awil iqbal. Contohnya istawa ilal Iraq ay qasada ilal Iraq. At-tamathul wat tasawi, seperti istawal qawma fil ma'i ay at-tasawaw fihi. Atau al-julus, istawa ala sarir. Atau al-ulu, istawa ay ala. Istawa ay ala. Sebagian dari ulama Asy'ariyah mengatakan istawa ini adalah al-ulu, bukan ulu badan tapi kedudukan makanatullah, ulu. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kenapa? Sebagian itu mengatakan istawa bermakna istaula. Karena ada riwayat yang mengarah lebih dekat ke sana. Yaitu qala al-Imam Ali. Imam Ali berkata, Inna Allah Ta'ala khalaqal arsha idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. Wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. Jadi jelas ini sudah ada riwayat, cerita ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqihul Lughawi Abu Mansur At-Tamimi dalam kitabnya Al-Farq Bain Al-Firaq. Jadi sangat jelas bahwasanya ini adalah musawwir. Jadi lafal istawa mempunyai beberapa makna, kemudian memandi yang tidak ada, yang tidak bertentangan dengan yang muhkam, yaitu istaula. Adapun kenapa kalau logika Anda mengatakan kalau istaula berarti hanya menguasai aras, yang lain tidak. Bahasa Arab itu sudah sangat paham. Terkadang kita menyebutkan dalam bahasa Arab itu menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Itlaqul ba'di wa yuradu bihil kull. Maka ulama mengatakan kenapa arsy ini yang dimaksud, yang disebutkan istaula tidak disebutkan semua? Li'annal arsyah a'zamu makhluqatillah. Ini sesuai dengan apa yang ada dalam syiaran-syiaran terdahulu. Qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin wa damin muhraqi. Jadi yang dimaksud istawa di sini itu adalah menguasai. Walaupun seperti tadi kita mengajak agar kita tafwid. Itu yang kita ajarkan kepada santri-santri saya. Tafwid sepenuhnya kepada Allah, wa huwal aslam. Jadi hanya untuk orang-orang yang malahidah dan lain sebagainya ini dijelaskan, atau orang-orang yang
mempunyai pertanyaan yang tidak kuat imannya, jadi kita menjelaskan tentang makna takwil ini. Mudah-mudahan Ustaz Firanda menyimak ini. Saya kembali mengajak kepada Ustaz Firanda, saya sayang kepada Anda, ayo kembali kepada jalan yang benar. Saya tahu sampai banyak ilmu, banyak yang mengambil faedah dari Anda, tapi ada beberapa bagian yang Anda terlalu berlebihan. Dalam bahasa yang Anda pakai itulah dah ngawur. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.